Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah dari jurusan Teknik Informatika Angkatan 23 dengan mata kuliah Sistem Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dari RAM, CPU, wet dock, ADC, dan beberapa sensor dan perangkat kerja. Yang pertama itu adalah RAM. RAM itu adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer atau perangkat elektronik. Fungsi RAM pada microcontroller itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan variabel saat program berjalan. RAM itu menyimpan hasil perhitungan, input dari sensor, dan data penting lainnya yang dibutuhkan selama proses berlangsung. Karena RAM ini bersifat sementara, data yang di RAM akan hilang saat microcontroller dimatikan. Yang kedua itu ada CPU. CPU itu adalah unit utama dalam komputer yang bertugas menjalankan instruksi, melakukan perhitungan, dan mengontrol semua proses dalam sistem. CPU pada microcontroller itu merupakan pusat pengendali yang menjalankan semua instruksi program. CPU bertugas memproses data, melakukan perhitungan, dan mengatur alur kerja sistem. Semua fungsi dan respon microcontroller berasal dari perintah yang diproses oleh CPU. Yang kedua itu ada wet dock. Wet dock ini merupakan komponen atau mekanisme yang mengawasi jalannya sistem dan akan melakukan reset otomatis jika terdeteksi adanya kegagalan atau kemacetan. Fungsi wet dock pada microcontroller itu berfungsi sebagai pengawas sistem agar tetap berjalan normal. Jika ada sesuatu program mengalami error atau berhenti, fungsi dari wet dock ini akan secara otomatis mereset microcontroller agar sistem bisa berjalan kembali seperti semula. Yang keempat itu ada ADC. ADC ini merupakan sinyal analog yang diubah menjadi sinyal digital agar bisa diproses oleh sistem elektronik seperti komputer atau microcontroller. ADC ini dia membaca data dari sensor seperti suhu, cahaya, atau tegangan yang bentuknya analog, lalu mengubahnya menjadi angka agar bisa diproses di microcontroller. Masuk ke sensor, macam-macam sensor. Yang pertama itu ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik itu bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik atau gelombang suara dan mengukur waktu pantulan dari objek. Sensor ultrasonik itu memiliki dua bagian, yaitu transmitter sebagai pemancar dan receiver sebagai penerima saat gelombang memantul kembali. Microcontroller menghitung jarak berdasarkan waktu tempuh suara. Untuk kode pemrogramannya pada Walkwie itu menggunakan pin trigger. Pin trigger itu fungsinya untuk mengirim sinyal dan pin echo untuk menerima pantulan. Dan kita bisa menambahkan fungsi digital write yang dimana digunakan untuk memicu sinyal, lalu close in menghitung lama pantulan untuk menentukan jarak. Masuk sensor kedua yaitu sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor LDR itu bekerja berdasarkan perubahan resistansi terhadap cahaya. Semakin terang cahaya, resistansi LDR semakin kecil, dan semakin gelap resistensinya semakin besar. Microcontroller membaca nilai tersebut melalui pin analog. Kode pemrogramannya pada Walkwie itu menggunakan analog read pada pin tipe LDR yang terhubung. Nilai hasil pembacaan dapat digunakan untuk mengatur LED, alarm, atau perangkat lain tergantung intensitas cahaya. Selanjutnya ada sensor DHT11. Sensor DHT11 itu digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban. Sensor DHT11 itu bekerja dengan mengirimkan data digital ke microcontroller setelah menerima sinyal permintaan data. Sensor akan mengirimkan suhu dan kelembaban dalam bentuk digital. Untuk kode pemrograman pada Walkwie itu menggunakan library dahulu, library DHTH. Bisa kita install pada Walkwie. Fungsi DHT read temperatur. Itu fungsinya untuk digunakan untuk membaca suhu, dan DHT read humidity itu fungsinya untuk membaca kelembaban. Masuk ke sensor gas.
Nah, sensor gas itu seperti MQ2 mendeteksi keberadaan gas tertentu berdasarkan perubahan resistensi bahan sensornya saat terkena gas. Nah, semakin tinggi konsentrasi gas, semakin besar perubahan tegangan output yang bisa dibaca microcontroller. Untuk kode penguraman pada waktu itu menggunakan analog read. Nah, fungsi dari analog read ini yaitu membaca nilai dari sensor. Nilai dari itu bisa digunakan untuk mengaktifkan buzzer atau LED jika konsentrasi gas melebihi batas tertentu. Masuk ke perangkat kerja. Yang pertama itu ada servo motor. Servo motor itu bekerja dengan mengatur posisi sudut berdasarkan sinyal PWM atau pulse width modulation. Nah, servo menerima sinyal berupa pulse dengan lebar tertentu yang menentukan sudut rotasi. Biasanya antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk kode pemrograman, yaitu menggunakan library servo H pada Walkbee. Bisa kita install terlebih dahulu. Fungsi servo attack atau pin untuk menghubungkan ke pin dan servo right atau sudut untuk mengatur posisi sudut servo sesuai kebutuhan. Masuk ke LED atau light emitting diode. LED menyala ketika diberi tegangan maju atau forward dan digunakan sebagai indikator. LED juga menyala atau mati tergantung kondisi logika high atau low pada kode penguraman pada pin digital microcontroller. Penguraman LED yaitu menggunakan digital right atau pin high untuk menyalakan dan digital right pin low untuk mematikan. Biasanya dikombinasikan dengan pin mode atau pin output. Masuk ke LCD. Nah, LCD ini atau arti dari liquid crystal display yang dimana menampilkan informasi berupa teks atau angka dari microcontroller. Bisa kita jumpa juga pada sebuah teks-teks di tempat-tempat gitu. Nah, LCD itu bekerja dengan mengatur kristal cair pada layar berdasarkan sinyal listrik untuk membentuk karakter yang kita inginkan. Kode penguraman pada Walkbee itu menggunakan library liquid crystal H. Jadi kita install terlebih dahulu. Nah, fungsi LCD begin atau 16:2 menurut LCD-nya, yaitu mengatur ukuran LCD set cursor atau kolom baris untuk posisi cursor, dan LCD print atau teks untuk menampilkan tulisan. Masuk ke PWM. Nah, PWM itu atau pulse width modulation. Motor dikendalikan dengan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan putaran motor atau DC. Semakin lebar pulse atau duty cycle, semakin cepat motor berputar menggunakan analog right atau pin nilai, yang dimana nilai antara 0 sampai 255 itu mewakili tingkat kecepatan motor. Nah, fungsi dari pin mode atau pin output digunakan untuk mengatur pin motor sebagai output. Sekian dari penjelasan saya dari RAM, CPU, wet dock dan ADC dan sensor dan perangkat kerja lainnya. Jika ada kesalahan kata maupun bahasa mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.